Assalamualaikum, hi everybody, welcome back to podcast Rumah Sayur Show by Rumah Sayur BTJ, masih dengan saya, Dr. Ayu. Well, di episode kali ini, kita kedatangan tamu lagi nih, yang gak kalah kecenya dari bintang-bintang tamu lainnya. Well, sama sih, saya kan hobinya itu kan ke arah-arah nutrisi ya. Jadi kali ini saya undang hadir seorang dokter spesialis gizi klinik yang luar biasa kecenya, sahabat saya banget. Please welcome Dr. Marisa M. Gizi SPGK. Assalamualaikum Dr. Caca. Waalaikumsalam Dr. Ayu. Welcome Ca, sorry ganggu. Yalah buat Kak Ayu apa sih yang enggak? Aduh Ca, jadi gimana nih, kan kita pengen tahu nih ya Dokter Caca sebagai salah satu dokter spesialis gizi klinik yang happening di Aceh ya. Happening. Jadi aktivitas hariannya apa dok? Aktivitas harian yang pertama ibu rumah tangga. Aktivitas harian apa ya? Dosen di FK tapi sekarang lagi PJJ. Terus visit di Zainal Abidin. Terus? Lu jangan merendahkan kerjaan lu yang super banyak kan? Ayo, para netizen ini kepo juga. Iya, selain itu juga menjadi guru SD. Guru SD tanda petik di rumah. Sama tuh di salah satu tugas utama. Berarti Ca, jadi juga visit pasien di rumah sakit umum Zainal Abidin. Kan layanan gizi klinik di Zainal Abidin. Itu skop kerjanya apa ya? Karena teman-teman pada pengen tahu. Skop kerjanya apa nih? Gizi klinik berarti ya? Iya dong. Mentang-mentang banyak kerjaannya. Enggak, maksudnya skop kerja SD mungkin jadi guru SD kan. Skop kerja gizi klinik di rumah sakit itu apa? Karena kan masih kurang terkenal kayaknya, maaf. Masih kurang terkenal. Gizi klinik itu masih kurang terkenal kan ya. Jadi itu kalau di rumah sakit itu ngapain gitu loh maksudnya. Oke, saya perkenalkan ya. Luar biasa. Gizi klinik, spesialis gizi klinik itu bertanggung jawab terhadap terapi nutrisi ya. Terapi nutrisi kalau di rumah sakit itu PR terbesarnya adalah mencegah agar pasien itu nggak masuk ke dalam malnutrisi. Atau tidak memperburuk malnutrisi yang udah terjadi gitu. Jadi pasien udah datang kondisinya jelek, nutrisinya nggak bagus, kita nggak mau itu jatuh ke lebih jelek lagi karena dia akan memperpanjang length of stay-nya di rumah sakit gitulah ceritanya. Sorry gue potong dulu. Malnutrisi itu maksudnya bukan kurang gizi aja kan? Kalau kelebihan itu malnutrisi juga nggak sih? Yes. Ya. Jadi obesitas ya juga masuk malnutrisi walaupun sebagian orang kan menganggap malnutrisi itu kayak cuman kurang gizi saja gitu ya. Siap. Terus terapi nutrisi untuk semua penyakit yang kayak infeksi masuk, terus degeneratif masuk, jadi kayak diabetes mellitus, terus gagal ginjal, terus jantung, terus terapi nutrisi pada pasien pre dan pasca bedah, kemudian intensive care, apalagi ya, sampai memang kayak terapi pada pasien-pasien kanker yang mau menjalani kemoterapi atau radioterapi. Terus kalau di rumah sakit sih lebih kurang seperti itu ya. Yang paling susah ngadepin yang kasus yang gimana dok? Kalau yang paling susah tuh ngadepin kasus yang seperti apa kira-kira? Mungkin masing-masing kalau SPGK tuh punya kayak apa ya? Bukan peminatan sih, maksudnya semuanya sih harusnya bisa diatasi lah ya, tapi kayak pegadaian atasi masalah tanpa masalah cie. Kami tidak menggadai apapun kecuali harga diri kan. Apa ya, maksudnya masing-masing ada tantangan sendiri. Misalnya kalau pasien intensive care kita harus membuat keputusan yang cepat gitu kan, karena progres pasiennya kan juga cepat. Terus kalau di poli kita tantangannya poli itu kan
kebetulan Jalan ABD belum ada poli sih, jadi kita rencana memang mau membuka layanan poli gizi, jadi ya mungkin pasien obesitas bisa berkunjung ke situ ya. Kalau selama ini yang ditemukan kalau pasien-pasien obes itu pasiennya kan bukan kayak ada sakit tertentu ya, jadi mengubah gaya hidup, menanamkan mindset bahwa dengan makan sehat akan menjadi hidup yang sehat itu susah. Kalau yang itu ya, kalau misalnya kasus gitu. Tapi kalau yang untuk pasien-pasien rawat inap, lebih kurang sama, tapi emang lebih menantang di intensive care. Siap. Jadi ya, ini izin saya perjelas dulu ya Dok ke para netizen tercinta, audiens podcast yang super terkece ini. Jadi Dokter Caca ini base-nya itu di Banda Aceh ya semuanya teman-teman. Dan salah satu yang tugas beliau tadi yang beliau ceritakan itu adalah di salah satu rumah sakit, satu-satunya rumah sakit rujukan utama di Provinsi Aceh, namanya Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin gitu ya Dok? Yes, siap. Jadi kira-kira di Aceh itu ada berapa dokter spesialis gizi klinik Dok? Oh, kita udah alhamdulillah udah rame. Berapa? Tunggu ya. Di Banda Aceh ada 1, 2, 3, 4, 5. Di Banda Aceh ada 5. Di Sigli, ya Sigli, Kabupaten Sigli ada 1. Terus yang baru selesai satu lagi di Banda Aceh, baru ujian nasional. Wah, hebat. Tapi masih bisa dihitung menggunakan kedua belah tangan ya. Luar biasa, banyak banget tuh. Semangat. Pencapaian luar biasa. Semangat. Kalian bisa buka ini perusahaan catering diet sehat. Saya salah satu pembelinya. Rencananya sih gitu. Dokter Caca ini kan sebagai seorang spesialis gizi klinik, pasti dong ya gizinya itu terjaga dengan baik harusnya, kan? Ya. Jadi Dokter Caca itu biasanya input makanan nutrisi harian itu dihitung bener nggak sih buat Dokter Caca dan keluarga? Dihitung bener. Kan soalnya tuh pada teman-teman tuh pada kepo kalau ketemu sama urusan nutrisi segala macam pasti hitung kan intake-nya berapa kalori segala macam, akhirnya rumit, pening sendiri dan akhirnya ya tinggalin aja makan lagi mie instan gitu kan ya. Jadi pada kepo. Kalau dokter gizi klinik itu menerapkan itu nggak pada dirinya dan keluarganya? Kalau hitung detail mungkin nggak dibikin apa ya, kenyang duluan dong. Aku harus makan apa hari ini, berapa banyak aku timbang, itu sih enggak. Cuman maksudnya tahu bahwa dengan berat badan segini saya harus makan seberapa banyak, makanan harus saya hindari apa. Tapi buat orang tua, karena kebetulan memang ada diabetes, jadi memang dijagain gitu. Jadi ya sih. Tapi kalau Dokter Caca sendiri kan pasti punya preferensi dong ya, kayak misalnya sayur kesukaan apa, buah kesukaan apa gitu loh. Ada nggak? Atau semuanya dihajar Dok? Sayur kesukaan semuanya suka. Ya semuanya ya. Benar, semuanya termasuk jengkol, petai. Saya terus dibully sama sayur, itu kan kategori sayur saya sih ya. Mungkin Dokter Ayu iya. Jadi dokter apa sayur dan buah kesukaannya Dok? Jadi kalau sayur memang semua suka, kecuali ya kalau petai saya nggak hitung dia sebagai sayur. Jadi sebagai apa? Kasian amat. Apa ya? Sebagai sesuatu. Saya itu sayur ya? Nggak tahu. Terus sayur semua suka. Oke. Semua. Ayolah, pilihlah 1 atau 2, kasian amat. Susah karena nggak pernah makan sayur itu terus menerus. Iya, walaupun nggak terus menerus, kalau kayak Popeye aja suka sama bayam. Pasti dokter. Iya pasti bayam, misalnya Senin bayam, Selasa brokoli misalnya, terus Rabu bunga kol. Kalau buah lebih mudah. Suka apa Dok? Buah semua juga suka. Buah durian aja saya suka. Iya, siapa yang nggak suka? Ada yang ada. Ayolah Dok, buah favorit gitu. Masa dulu waktu buah favorit ya? Ya, buah kesukaan, sayur kesukaan, makanan kesukaan gitu.
Oh, makanan kesukaan bukan Enggak, sayur. buah dong. Ayo dong, ayo buah apa? Kayak saya Oh, tuh, mangga. oh mangga, ya benar. Mangga. Mangga ya, bagus. Itu Ya. karena kan soalnya semua orang tuh kan punya preferensi dong. Kayak saya tuh paling suka tuh, walaupun gak ada yang tanya ya, saya tuh paling suka semangka dong, kan kasih satu habis saya itu. Jadi seru kalau makan semangka itu nggak ada saingannya. Terus jadi kalau misalnya kita tahu nih kan rata-rata semua orang udah pada tahu sayur sama buah itu memang penting ya. Siapa yang nggak tahu? Cuma masalahnya udah tahu penting, terus kenapa nggak dikonsumsi kan gitu masalahnya. Nah jadi kira-kira tiap hari itu kita butuh makan sayur berapa banyak sih? Kalau dari WHO sendiri kan nyaraninnya itu konsumsi sayur dan buah itu 5 porsi ya per hari. Jadi dua porsi buah, 3 porsi sayur, atau 2 porsi sayur, 3 porsi buah. Yang penting 5 porsi. Untuk orang dewasa ya, kita bicara yang dewasa, 5 porsi sayur dan buah per hari. Nah sekarang tinggal menyamakan persepsi satu porsi itu seberapa gitu kan. Satu gelas bukan ya, atau satu mangkok sih? Apa sih? Iya, satu gelas. Kalau sayur sih 1 gelas 200 cc, tapi bukan kuahnya ya, sayurnya. Jadi kalau kita masak sayur yang berkuah itu, kuahnya penting nggak? Kuahnya penting kalau kalau dihitung sayurnya itu, maksudnya nggak cuman kayak bayamnya 2 lembar terus kuahnya 1 gelas kan, maksudnya itu kan nggak 1 porsi ya. Jadi bayamnya itu yang mendominasi. Jadi kalau misalnya kuahnya itu penting karena kalau yang direbus biasanya kan vitamin larut airnya itu kan larut di situ kan. Vitamin B, vitamin C, B kan B dan C doang yang larut dalam air. Jadi kalau mau mendapatkan manfaat vitamin ya silahkan diminum kuahnya. Habiskanlah semua apa yang ada.